Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyuningsi dari kelas 11 akuntansi 1, nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis soal mengenai resensi dan proposal. Sebelum memasuki pembahasan, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa resensi adalah kegiatan mengulas sebuah karya seperti buku, novel, atau film dengan cara menilai isi, struktur, bahasa, kelebihan, serta kekurangannya. Sehingga pembaca dapat mengetahui nilai dan kualitas karya tersebut. Sementara itu, proposal adalah dokumen atau rencana tertulis yang disusun secara sistematis dan terperinci, berisi latar belakang, tujuan, sasaran, serta langkah-langkah pelaksanaan suatu kegiatan yang akan diusulkan atau dilakukan. Dengan memahami kedua pengertian tersebut, kita dapat lebih mudah dalam menganalisis soal-soal yang berkaitan. Pada soal resensi, pilihan pertama saya memilih soal nomor 2. Soal penggalan resensi berikut. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik, sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Aspek yang dinilai dalam penggalan resensi di atas adalah yang A. Kekurangan kelemahan novel tersebut. Salah, karena resensi tidak hanya membahas kekurangan, tetapi juga kelebihan. Yang B. Keunggulan kelebihan novel tersebut. Salah, karena resensi juga menyebutkan kekurangan, bukan hanya kelebihan. Yang C. Novel tersebut tidak menarik bagi remaja. Salah, karena yang disebutkan hanya siswa yang tidak senang sastra, bukan remaja secara umum. Yang D. Novel tersebut serius dan tidak bersifat menghibur. Salah, karena itu hanya bagian kecil dari kekurangan, bukan aspek keseluruhan resensi. Yang E. Kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Benar, karena resensi menilai dua hal sekaligus, keunggulan novel dan kekurangannya. Untuk pilihan kedua, saya memilih soal nomor 7, yaitu bacalah cuplikan berikut. Corgi ternyata juga nggak terlalu beda sama Toy Story yang moralis, tapi itu nggak terlalu jadi masalah. Aku malah suka sama sebuah kata-kata salah seorang tokoh dalam cerpennya yang bilang, aku menghargaimu sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang tentara. Saat sang tokoh bertindak melawan tentara, tapi ya iya sih, di mana-mana tentara juga sama saja menyebalkan, walaupun orang-orang di balik seragam itu sebenarnya tidak semuanya menyebalkan. Yang dimaksud Gorky dalam penggalan resensi tersebut adalah A. Pelaku. Salah, karena pelaku adalah orang yang melakukan tindakan dalam cerita atau tokoh cerita. Pada cuplikan tersebut, Gorky bukan tokoh dalam cerita yang dibahas, melainkan orang yang menulis karya. B. Pengarang. Benar, Gorky adalah Maxim Gorky, seorang pengarang terkenal asal Rusia. Pada cuplikan disebutkan, Gorky ternyata juga nggak terlalu beda sama Toy Story. Perbandingan ini hanya bisa dilakukan antar pengarang, bukan antar tokoh cerita. Artinya, yang dimaksud di sini adalah penulis karya yang sedang diresensi. Yang C, salah, karena tokoh dalam cerita tersebut salah seorang tokoh dalam cerpennya. Gorky berada di luar cerita sebagai penulis, bukan tokoh utama. Yang D, tokoh figuran. Salah, karena Gorky jelas bukan hanya tokoh yang ikut muncul dalam cerita. Ia tidak berperan sebagai bagian dari alur, sehingga bukan tokoh figuran. Yang E, kritikus sastra. Salah, karena Gorky tidak sedang mengkritik karya orang lain dalam cuplikan ini. Dia adalah pengarang yang karyanya sedang dibahas oleh peresensi, bukan kritikus sastra.
Selanjutnya, untuk soal proposal, pilihan pertama saya memilih soal nomor 1. Soalnya yaitu, bacalah kutipan teks berikut. Jumlah wanita yang akan diwawancarai, kami tetapkan sebanyak 30 orang. Mereka kami pilih yang sedikitnya berpendidikan SMA dan sederajat agar mampu mengerti pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kenyataan yang kami hadapi hanya 3 orang saja, atau 10% yang berpendidikan SMA, sedangkan lainnya berpendidikan akademi atau universitas. Langkah selanjutnya, pewawancara yang kami pilih seorang wanita dan harus sudah dikenal oleh responden, sehingga lebih banyak jawaban yang keluar dari mereka. Mencermati isinya, penggalan di atas menyampaikan informasi tentang yang A. Pengolahan informasi. Salah, karena pengolahan informasi berarti mengelompokkan, menghitung, atau menganalisis data. Teks belum masuk tahap itu. Teks hanya menjelaskan siapa yang diwawancarai, bukan bagaimana data diolah. Yang B. Sumber wawancara. Benar, karena teks tersebut menjelaskan secara jelas siapa respondennya, yaitu 30 wanita yang berpendidikan minimal SMA, dan siapa pewawancaranya, seorang wanita yang dikenal responden. Ini menunjukkan bahwa isi teks berfokus pada sumber data wawancara. C. Jenis pengumpulan data. Salah, karena walaupun metode yang digunakan adalah wawancara, teks tidak menjelaskan jenis pengumpulan data, melainkan membahas orang-orang yang terlibat dalam wawancara, yaitu responden dan pewawancara. Yang D. Data penelitian. Salah, karena data penelitian biasanya berupa hasil atau temuan. Teks tidak memaparkan hasil penelitian, melainkan hanya menggambarkan kondisi responden, yaitu siapa yang akan diwawancarai. Yang E. Langkah-langkah penelitian. Salah, karena teks memang menyebut langkah selanjutnya, tetapi bukan menjelaskan urutan langkah penelitian secara lengkap. Fokusnya tetap pada pemilihan sumber data dan pewawancara, bukan prosedur penelitian secara keseluruhan. Untuk pilihan kedua, saya memilih soal nomor 3. Soalnya yaitu, bacalah kutipan berikut. Memiliki kemampuan berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Banyak ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun sering mereka kurang terampil menyajikannya secara lisan atau langsung. Oleh sebab itulah, perlu kiranya diadakan lomba diskusi panel untuk tingkat SMA se-DKI ini. Cuplikan informasi tersebut merupakan unsur proposal bagian yang A. Pendahuluan. Salah, karena pendahuluan hanya gambaran umum, sedangkan teks berisi alasan kegiatan. Yang B. Sasaran. Salah, karena tidak membahas siapa peserta kegiatan. Yang C. Tema kegiatan. Salah, karena teks tersebut tidak memuat tema atau judul kegiatan. Yang D. Dasar pemikiran. Benar, karena teks berisi alasan dan latar belakang perlunya kegiatan diadakan. Yang E. Perkiraan anggaran. Salah, karena di dalam teks tersebut tidak ada pembahasan mengenai biaya. Demikian analisis soal mengenai resensi dan proposal yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.